Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga berkat di bulan Desember perlahan-perlahan memulihkan kehidupan kita. Segala sendi-sendi kehidupan kita, ekonomi, keluarga, relasi, pekerjaan, kuliah, sekolah, atau apapun juga. Semoga hidup kita semakin berkualitas di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, ingatlah, kebahagiaan kita yang sejati bukan soal apa kata orang, entah hinaan mereka, puji-pujian mereka, pengakuan mereka. Itu semua berasal dari manusia. Bisa asli, puji Tuhan, tetapi ada kalanya juga pujiannya juga setengah-setengah atau palsu. Maka dari itu, jangan mengandalkan kebahagiaan kita pada mulut-mulut orang. Kebahagiaan kita yang sejati adalah bagaimana Tuhan melihat diri kita. Bagaimana Tuhan bangga dengan kehidupan kita. Nah, saudaraku, silakan bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kalau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau sungguh sudah bangga dengan hidupku ini? Silakan jawab secara jujur dalam hati kita masing-masing. Jangan-jangan kita masih jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan. Jangan-jangan juga kita malah berlaku yang terbalik daripada yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku, buatlah Tuhan bangga dengan hidup kita, dengan cara-cara hidup kita, dengan kesaksian-kesaksian kita, bagaimana kita menggarami dan menerangi dunia. Nah, saudaraku, soal menerangi, di sebelah saya ini ada lilin Advent yang sangat bagus, persembahan dari Ibu Acil. Ini nggak main-main buatnya. Ini wangi karena ini kayu manis. Lalu juga ada cemara asli, ini cemara kering, lalu lilinnya, lalu juga buah-buah pinus. Nah, saudara-saudara, soal menerangi dunia. Bagaimana hidup kita bisa menerangi, bisa menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita merasa bahwa, Romo, saya itu siapa? Saya cuma remah-remah rengginang. Apalah arti terang di kehidupan saya bagi dunia yang seringkali gelap dan penuh liku ini? Saudara-saudara, izinkan saya untuk sekali lagi mengadakan sebuah simulasi. Di tangan saya ada 2 buah korek. Warnanya berbeda, satu hitam, satu biru. Kalau saya menyalakan korek ini, saudara-saudara, silakan perhatikan api yang menyala dari korek ini. 1, 2, 3. Silakan Anda perhatikan. Oh, Romo, yang korek warna hitam itu apinya besar, nyalanya besar. Sementara yang warna biru itu nyalanya kecil sekali. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari api kita bisa belajar tentang menjadi terang. Bukan soal besar ataupun kecilnya. Setiap api, setiap terang dalam diri kita ternyata bisa menerangi dunia. Buktinya api yang kecil sekalipun bisa menyalakan lilin. Bagaimana dengan diri kita? Nah, saudara-saudaraku, dalam hal menjadi terang bagi dunia, memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita, janganlah hanya berfokus pada apa yang kita punya. Berapa banyak yang kita punya, berapa mewah, berapa mahal semua yang kita miliki. Ternyata bukan itu. Menjadi terang, memberikan pengaruh positif buat dunia di sekitar kita, itu ternyata soal apa yang bisa kita beri bagi dunia. Sekecil apapun, Tuhan pasti menghargai. Sekecil apapun, impact-nya, pengaruhnya pasti ada. Contohnya, setetes air yang jatuh di permukaan air yang tenang akan memberikan sebuah pengaruh yang lama-lama menjadi besar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, permenungan ini mengajak saya untuk melihat lebih dalam lagi satu figur seputar Natal, tokoh yang luar biasa. Bisa dikatakan kalau tokoh ini tidak ada dalam kitab suci, dalam sejarah keselamatan Allah, mungkin tidak ada Natal, atau Natalnya itu ada dalam kisah yang lain. Siapa lagi kalau bukan Bunda Maria? Peran besar Maria bisa kita lihat bahkan jauh sebelum Yesus lahir. Bahkan juga jauh sebelum Yesus hadir dalam kandungannya. Kita bisa melihat ternyata jawaban iya dari Maria
untuk bekerja sama dalam kehendak dan rencana Bapa di surga yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Dari situlah peran Maria sudah bisa kita lihat. Ternyata saudara-saudara, wajah dunia bisa berubah sedemikian rupa hanya dalam satu kata ya dari seorang gadis yang masih perawan, yang belum banyak pengalaman, tetapi dia mau taat pada kehendak Bapa. Dengan kata-katanya, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Peran Maria seputar Natal ternyata tidak sesederhana dia melahirkan Yesus putranya yang tunggal. Kita bisa melihat sejak Roh Kudus hadir dalam kandungan Maria. Dia merawat bayi itu, dia menjaga bayi itu dalam rahimnya. Rahim Maria adalah rahim Sang Juru Selamat yang membawa Sang Juru Selamat kepada dunia. Saudara-saudara, peran Maria seputar Natal tidak bisa disepelekan begitu saja. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya pada video kali ini untuk menggali lebih dalam lagi tokoh istimewa ini. Dalam Injil Lukas, begitu Maria mengandung dari Roh Kudus, yang dilakukan oleh Maria adalah dia mengunjungi Elisabet, saudarinya yang sedang dalam berkebutuhan karena mengandung di usia tuanya. Dari sini kita bisa melihat ternyata spirit-spirit Natal, berkat yang diterima oleh Maria ternyata tidak berhenti untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Tetapi berkat itu tidak bisa mengalir kepada orang lain kalau Maria tidak bangun, tidak berdiri, tidak mengunjungi Elisabet, tidak berjumpa dengan saudarinya itu. Dari sini kita bisa belajar spirit Natal, sukacita Natal, berkat Natal. Jangan cuma berhenti pada diri kita sendiri, kita berpangku tangan, kita diam, pokoknya tunggu orang lain datang pada kita. Belajarlah dari Maria, bergerak mencari mereka yang berkesusahan, mencari mereka yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita. Itulah arti dari menjadi terang bersama Maria. Kemudian saudara-saudara, kita bisa melihat dalam Kidung Maria, ternyata Maria tidak berfokus pada dirinya sendiri meskipun dirinya istimewa. Tetapi Maria memuji Allah karena besarnya karya Allah yang bekerja dalam dirinya. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa dengan menjadi terang dunia, kita tidak membawa diri kita, prestasi kita, pencapaian kita, nama kita. Tetapi biarlah dalam kehidupan kita, nama Allah semakin dimuliakan. Kemudian saudara-saudara, ternyata kita bisa melihat sejak Yesus dilahirkan, sejak Yesus masih kanak-kanak, sampai nanti Yesus dewasa, bahkan wafat di kayu salib. Ternyata perjalanan hidup Maria bukanlah perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang baik-baik saja. Meskipun dirinya adalah pribadi istimewa, dia punya privilege di situ sebagai orang pilihan Allah. Tetapi ternyata seorang pilihan Allah juga harus berjuang melewati lika-liku kehidupannya. Maria tidak berhenti, Maria tidak mundur, Maria tidak menyesali, Maria tidak kecewa dengan segala hal yang dihadapinya. Yang dilakukan oleh Maria adalah jalanin aja satu persatu. Tanpa khawatir, dengan sebuah rasa percaya yang tercipta antara Maria dengan putranya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Maria bukan hanya sekedar melahirkan Sang Juru Selamat, tetapi Maria bersama Yesus terjadi sebuah pola relasi yang luar biasa mendalam, bukan hanya sebatas ibu yang melahirkan dengan putra yang dilahirkan, tetapi dari relasi antara Maria dengan Yesus terciptalah relasi ideal, relasi sempurna antar orang beriman dengan Tuhannya. Hal itu bisa kita lihat dari perkawinan di Kana. Kemarin ketika saya mengajar, ada seseorang bertanya kepada saya, Romo, kalau begitu Maria itu adalah satu-satunya pribadi yang permohonannya tidak bisa ditolak oleh Allah. Saya bingung mikirnya, jawabnya bagaimana? Dikatakan iya, ada benarnya juga, tetapi ya nggak otomatis seperti itu bisa disimpulkan. Nah, kita bisa belajar dari perkawinan di Kana. Percayalah saudaraku, saya sudah ngomong tentang perkawinan di Kana. Begitu banyak video saya buat.
kemarin malam saya menemukan sebuah keistimewaan lagi, sebuah rahasia lagi yang kita bisa baca, kita bisa temukan dalam Injil Yohanes bab 2. Dikatakan begini, Anda pasti sudah hafal, Anda pasti sudah sering mendengarnya. Dikatakan ada pesta perkawinan di Kana, Ibu Yesus hadir di situ, Yesus juga hadir, murid-muridnya juga hadir. Nah, konteksnya adalah Tuhan Yesus belum mengadakan satu mukjizat pun pada waktu itu. Artinya, orang-orang mungkin kenalnya, oh itu Yesus, anaknya Maria, anaknya Yosef. Tetapi, siapa Yesus yang sejati? Belum banyak diketahui orang. Apa yang bisa dilakukan oleh Yesus? Belum banyak orang yang tahu. Tapi Maria tahu. Nah, dikatakan Maria melihat momen yang luar biasa saat dalam pesta perkawinan itu mereka kehabisan anggur. Peluang itulah yang dilihat oleh Maria supaya Yesus bisa menunjukkan dirinya, siapa dirinya, apa yang bisa dia lakukan kepada orang banyak, yang pasti banyak orang waktu itu karena konteksnya perkawinan di Kana. Maria langsung datang kepada Yesus memberikan sebuah informasi, mereka kehabisan anggur. Lalu secara mengagetkan Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba?" Nah, saya pernah menceritakan dalam salah satu video saya, di situ Maria hadir tampil sebagai ibu yang melahirkan Yesus, sebagai ibu yang sedang minta tolong kepada putranya, yang kebetulan menurut Maria, putranya ini istimewa. Nah, bagi Maria, inilah kesempatan luar biasa buat Yesus. Inilah waktu yang terbaik buat putranya ini menampilkan siapa dirinya di mata dunia. Tampak sekali seolah-olah dalam tanda kutip keinginan Maria bertolak belakang dengan keinginan Yesus. Dengan kata-kata, saatku belum tiba, mau apakah engkau daripadaku ibu? Tetapi yang mengherankan, aneh bin ajaib saudara-saudara. Meskipun reaksi Yesus seolah-olah berseberangan dengan keinginan Maria, rupanya Yesus juga melakukan mukjizat di Kana, merubah air menjadi anggur. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa Maria tokoh yang spesial. Artinya, keinginannya, harapannya, cita-citanya, rencananya, program kehidupannya adalah selaras dengan kehendak Allah. Maka dari itu saudara-saudara, mari di masa Advent ini kita menyatukan pelan-pelan. Memang gak bisa satu malam. Pelan-pelan, Tuhan jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.